Ya Yang satu lain. kandas, kedua kalau musim surut airnya eh, kita mendapatkan banyak sampah-sampah nyangkut ke baling-baling perahu, baling-baling mesin. Yang kemarin itu 2 hari saya nggak melaut, perahu pecah, jebol. Sejak kapan sih, Pak? Sejak ya udah berapa tahun, 20-an tahun, sekitar 15 tahun ada. 15. Kalau keluar nelayan itu kadang-kadang kalau air pasang, kadang-kadang sering kali terjadi nabrak kandasan. Concern kita sebenarnya kan soal bagaimana sebagian besar muara atau lingkungan kita juga udah terkontaminasi oleh mikroplastik gitu kan. Ya teman-teman yang di Muara Angke jadi pihak yang paling rentan atas bencana ini. Kita juga memang sedang darurat sampah. Kita harapannya memang masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua kemudian juga memilah. Dan ini menjadi tantangan bagi kota kita yang tercinta ini. Inilah hamparan sampah yang membentang sepanjang 400 meter di Muara Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, awal Juni lalu. Selama bertahun-tahun, sampah plastik menumpuk membentuk sedimen yang mengganggu aktivitas nelayan dan membahayakan lingkungan. Jika dibiarkan, ribuan nelayan terancam kehilangan mata pencaharian. Di Kampung Muara Empang, Jakarta Utara, sejumlah nelayan sudah 3 hari tak melaut. Salah satunya Khalil Khalim, pria 70 tahun yang telah 40 tahun bekerja sebagai nelayan ini, mengeluhkan tumpukan sampah yang menutup alur perahu nelayan. Ya terganggu lah untuk keluar masuknya kita sebagai warga masyarakat nelayan di sini di Muara Angke, di Kali Adem ini. Kalau alurnya aja tertutup sampah, ya jelas terganggu sekali. Sampah plastik kerap jadi biang kerok kapal rusak. Khalil khawatir perahunya kandas atau tersangkut plastik. Ya Sebagian satu lain, Pak. kandas, kedua kalau musim surut airnya kita mendapatkan banyak sampah-sampah nyangkut ke baling-baling perahu, baling-baling mesin. Dan kita sulit juga nanti kalau terjadinya air sungai itu kencang dari Bogornya, dari hulunya ke hilir, maka kita juga akan menerima kesulitan karena sampah banyak. Makin kencang air, makin banyak sampah yang kena baling-baling. Khalil sempat nekat memaksakan diri melewati tumpukan sampah. Akibatnya, perahu satu-satunya menabrak batang kayu dan baling-baling motor macet tersangkut sampah. Ketika saya masuk dari laut membawa kerang hijau, kalau dampak dari kandas itu akan lebih sulit kembali, akan sangat susah sekali. Dan juga terjadi yang kemarin itu 2 hari saya nggak melaut, perahu pecah, jebol 2 hari saya nggak bisa melaut. Perbaikan atas seperti jebolnya perahu saya. Kemarin 2 hari saya nggak makan, nggak cari aktivitas. Siapa yang bertanggung jawab? Khalil menyebut tumpukan sampah sudah ada sejak lama. Awalnya sedikit karena dibiarkan,
lama-kelamaan menumpuk. Semakin lama semakin menumpuk dan semakin menambah. Tidak akan semakin lama semakin berkurang. Semakin lama semakin menumpuk, semakin banyak dan semakin tidak terurus. Jelas kecium lah. Kalau angin laut itu atau timur laut itu pasti tercium, baunya menyengat. Kedua, itu kalau sudah kena bau itu karena jaraknya nggak jauh, antara 150 meter atau 200 meter dari rumah saya. Nelayan lain, Halim Perdana Kusuma, juga memilih tak melaut daripada kapal kandas atau baling-baling tersangkut. Jika kapal kandas, biaya perbaikan yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Kadang nyangkut, kadang tunggak. Kan ini kan kali ini bawa sampah, bawa kayu, kadang-kadang nyangkut. Nah, akhirnya si perahu itu nancep. Ya, pasti rugi gede. Ya antara kan kadang-kadang perbaikan itu antara 10, 15 juta tuh Pak. Itu sejak kapan sih Pak? Sejak ya udah berapa tahun, 20-an tahun. Sekitar 15 tahun ada. 15. Kalau keluar nelayan itu kadang-kadang kalau air pasang, kadang-kadang sering kali terjadi nabrak kandasan. Ya kadang-kadang masih ada tunggak karena nggak ada perawatan di bibir kali ini. Nggak ada yang bersihin atau gimana? Nggak ada. Pak, Ada kadang-kadang ada, cuman nggak terlalu aktif. Bagi sebagian nelayan Muara Angke, berhenti melaut bukan pilihan, meski kapal menjadi taruhan. Karena bagi Anton, sehari tak mencari ikan berarti tidak ada penghasilan. Ya mengganggu, tapi kan orang nelayan kecil ataupun orang nggak punya kan tetap aja kita berangkat. Ya kan naik turunnya kan ini kipasnya tuh. Baling-balingnya tuh. nyangkut di baling-baling. Iya. Kalau untuk hasil penangkapan ada pengaruh juga Pak? Iya ada pengaruh, kadang-kadang nyangkut di jaring. Abang di sini sudah berapa lama nangkap ikan sih? Udah 17 tahunan atau 15 tahunan. Sedimen sampah plastik di pesisir selama puluhan tahun cemari lingkungan. Concern kita sebenarnya kan soal bagaimana sebagian besar muara atau lingkungan kita juga udah terkontaminasi oleh mikroplastik gitu kan. Ya teman-teman yang di Muara Angke jadi pihak yang paling rentan atas bencana ini kan. Awal Juni, petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Polairut Mabes Polri berjibaku selama 8 hari mengangkut sampah dari perairan Muara Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara. Sebanyak 16,5 ton sampah diangkat. Untuk sementara, pulau sampah kiriman dari 13 aliran sungai bisa ditangani. Aliran sampah itu sebenarnya dari kali semua, dari bermuara, dari muara semua. Jakarta itu dibelah 13 muara, termasuk dari Jawa Barat, Bekasi ya, sampai Pulau Banten. Jakarta pun ada. Untuk sampah yang sekarang kita tangani itu sebenarnya bukan pure sampah, tapi endapan campur lumpur. Pulau sampah plastik silih berganti muncul di kawasan pesisir Jakarta Utara selama bertahun-tahun. Sejak 2018, sedikitnya tercatat 4 fenomena kemunculan pulau sampah yang membentang hingga sekitar 1 kilometer. Sebagian besar sampah berasal dari darat yang dibawa 13 aliran sungai di Jakarta. Sisanya berasal dari laut yang hanyut ke pesisir akibat perubahan arah angin. Ini bukan kejadian pertama gitu kan, dan memang sudah beberapa kali juga dia terjadinya gitu ya. Jadi memang penumpukan sampah di pesisir ini memang dari satu fenomena yang cukup sering gitu ya terjadi di Jakarta seperti itu.
Sampah plastik bercampur tanah yang menumpuk bertahun-tahun membentuk sedimen yang mengakibatkan pendangkalan. Pendangkalan ini dia berdampak kan nelayan itu pertama gini Mas, nelayan dia kan harus dari sandaran gitu ya, dari sandaran perahu seperti beberapa titik gitu ya, dia kan sampahnya ini menumpuk tuh. Jadi mereka nggak bisa tuh untuk parkir, dan juga nggak bisa dilewati kan oleh nelayan seperti itu. Jadi mereka harus lebih jauh gitu memutarnya gitu. Masalahnya juga ketika banjir gitu ya, ketika rob kan sampahnya ini masuk dia ke permukiman seperti itu. Nah disitulah kemudian juga berdampak terhadap kualitas lingkungan permukiman gitu. Sampah plastik yang menumpuk lama akan terurai menjadi mikroplastik yang mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Mikroplastik yang mencemari air dapat tertelan biota laut dan masuk ke dalam rantai makanan manusia. Tapi yang jadi concern kita sebenarnya kan soal bagaimana plastik yang sudah terendap di sungai terus masuk ke muara itu bisa punya potensi terpecah menjadi partikel kecil menjadi mikroplastik gitu kan. Itu sangat berpotensi sangat besar masuk ke dalam tubuh kita gitu. Kita nggak tahu juga dampaknya seperti apa ke depan gitu kan. Kita melihat ya teman-teman yang di Muara Angke jadi pihak yang paling rentan atas bencana ini kan gitu. Berdasar penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, jumlah kandungan mikroplastik di perairan Muara Angke naik setiap tahunnya. Kami melakukan penelitian itu 2015 dan kemudian terakhir 2023 dalam jangka waktu 8 tahun mikroplastik meningkat 5 kali lipat. Kita bayangkan kalau 5 kali lipat artinya biota-biota yang ada di sana akan bisa makan tidak sengaja atau masuk ke dalam tubuh mikroplastik itu bisa 50 kali lipat lebih tinggi, termasuk ke manusia. Kenapa? Karena di Muara Angke kan mangrove, terumbu karang, lamun, dia menjadi tempat untuk tempat hidupnya ikan. Dan kita makan ikan dari wilayah sana yang asalnya. Sejak tahun 2015 sampai sekarang, proporsinya semakin lama semakin meningkat. Biota yang mengandung mikroplastik. Salah satunya yang paling tinggi, yang dekat dari Muara Angke, itu kerang hijau. Audit tim lapangan Walhi menemukan sampah plastik yang menumpuk di Muara Angke didominasi sampah saset hingga kemasan makanan ringan. Kalau audit kami gitu ya, itu memang dia terdiri dari sampah-sampah yang tidak laku seperti itu, sampah-sampah yang beda dengan misal botol air mineral gitu ya. Jadi untuk sampah-sampah yang sachet yang tidak bisa didaur ulang dan tidak punya nilai ekonomi, nah ini yang paling sering dia sebetulnya tercecer gitu dan akhirnya ke sungai dan ke laut seperti itu. Nah ditambah juga dengan memang di beberapa titik gitu ya, memang sungai kita kan belum punya untuk mencegah gitu sampah supaya bisa masuk ke tidak masuk ke laut seperti itu. Nah ini yang menyebabkan sampah ini akhirnya bisa ke pesisir seperti itu. Sampah-sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi yang nggak laku juga diambil oleh teman-teman pemulung misalnya seperti itu, atau bank sampah seperti itu. Menurut Walhi, hal ini menandakan kelalaian produsen untuk mengelola sampah kemasan dari produk-produk yang dihasilkannya. Nah, plastik ini sebetulnya tanggung jawab produsen seperti itu. Jadi kalau kita lihat ke undang-undang persampahan, si kemasan-kemasan plastik ini dia menjadi tanggung jawab produsen dan harus dia diambil kembali oleh produsen. Nah ini yang kemudian masih banyak gitu ya luput ditagih gitu oleh pemerintah seperti itu. Greenpeace Indonesia menilai hanyutnya sampah ke wilayah pesisir Jakarta seperti di Muara Angke akibat buruknya tata kelola sampah di Jakarta. Yang jadi penyebab yang pertama soal bagaimana di Jakarta ini sistem pengolahan sampahnya masih belum sesuai itu loh. Seharusnya yang kita dorong adalah pengurangan pemilahan kan gitu. Masalahnya sejak dahulu tuh sistem pemilahan kita nggak berjalan dulu. Pemerintah selalu mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan, tapi infrastruktur nggak ada tuh loh, nggak ada dukung infrastruktur, fasilitas dan sebagainya, sehingga ya banyak masyarakat yang entah itu membuang sampah sembarangan atau udah buang tapi kecampur, atau mereka sudah melakukan pemilahan tapi kecampur lagi, sehingga ya kita nggak bisa 100% menyalahkan masyarakat kan gitu. Tanpa solusi komprehensif,
pulau sampah di Muara Angke akan terus muncul dan mengancam ruang hidup masyarakat. Pembersihan rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya sudah dilakukan dan tentunya juga oleh Sudin Lingkungan Hidup di Jakarta Utara maupun Kepulauan Seribu untuk kemudian mengerahkan kapal, sampah, alat berat, dan truk untuk angkut sampah. Meski tumpukan sampah di Muara Angke telah dibersihkan, namun ancaman sampah yang akan kembali datang terus membayang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penumpukan sampah di kawasan muara di Jakarta Utara tak bisa dihindari. Ia pun menginstruksikan jajarannya untuk membersihkan kawasan tersebut secara rutin. Pemprov DKI menilai gerakan pemilahan sampah merupakan solusi agar sampah tidak dibuang ke sungai dan berakhir di wilayah pesisir. Melalui instruksi gubernur, Pemprov DKI mewajibkan rumah tangga untuk memilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Juga harapan kami yang tentunya selama ini juga tidak henti-hentinya mencoba mensosialisasikan dan juga mengedukasi masyarakat untuk kemudian hidup bersih, apalagi sekarang kita juga memang sedang darurat sampah dalam tanda kutip akibat keterbatasan Bantar Gebang untuk bisa menerima sampah-sampah buangan dari Jakarta. Kita harapannya memang masyarakat mulai satu membuang sampah pada tempatnya, yang kedua kemudian juga memilah, dan ini menjadi tantangan bagi kota kita yang tercinta ini. Agar gerakan pemilahan sampah dapat berjalan, Greenpeace menilai Pemprov DKI bertanggung jawab menyediakan infrastruktur daur ulang sampah serta memberikan edukasi rutin kepada masyarakat. Sebenarnya bagaimana pemilahan itu penting. Apalagi kalau melihat kemarin DKI Jakarta sudah melakukan mengeluarkan Ingup ya soal pemilahan sampah dari sumber. Ini bagus gitu kan. Tapi pemilahan dari hulu harus diikuti dengan dukungan dari infrastruktur dari pemerintah dan edukasi seperti apa. Karena memilah itu kadang bukan sesuatu yang mudah sebenarnya gitu kan. Kita harus memilah sampah-sampah yang organik, sisa makanan. Terus kalau misal kita beli kemasan, misalnya di bakso atau soto lah ya, kita bungkus pakai plastik. Itu bekas plastik, bekas soto atau bakso itu nggak boleh langsung kita buang ke tempat sampah, tapi harus kita bersihkan dulu gitu loh. Artinya ada edukasi, ada pembiasaan, dan itu semua ya pada akhirnya butuh komitmen anggaran yang lebih juga untuk bisa melaksanakan kebijakan tersebut. Gitu. Sementara di wilayah pesisir dibutuhkan pemantauan secara berkala. Membersihkan gitu ya sampah-sampah yang ada gitu kan, terus kemudian juga sedimentasi juga diangkat seperti itu, perlu dibuat di hilir gitu ya, memang pemantauan secara rutin gitu ya, secara memang cepat gitu, misalnya setiap sepanjang tahun atau seperti apa seperti itu, jadi tidak menunggu masalahnya muncul, dilakukan seperti itu ya, proses-proses pengendalian sedimentasi secara berkala tersebut di wilayah hilir. Tumpukan sampah plastik di Muara Angke awal Juni lalu menyisakan pekerjaan rumah bagi banyak pihak, mulai dari pemerintah, produsen, hingga masyarakat. Masyarakat pesisir berhak atas ruang hidup yang bersih dan sehat demi hidup yang lebih baik. Orang lain kecil ataupun orang kecil sih pengennya harapannya bersih, lebih maju lagi, lebih ke depannya lebih nyaman. Sampai di sini. Iya.